Oke, selamat malam Atomian. Hari ini kita akan mulai topik kita itu mengenai building trust untuk membuat sales kita lebih meningkat. Jadi kalau kita lihat ilustrasi begini ya, building trust itu maksudnya itu adalah seperti kita membangun suatu kepercayaan. Jadi membangun itu dari bentuk yang tidak ada menjadi bentuk yang ada. Dan itu juga kalau membangun berarti tidak dibangun dalam waktu yang singkat ya. Jadi itu memang bertahap. Ada prosesnya itu. Kalau umpamanya seperti bangunan kecil pasti dia cepat. Tapi kalau umpamanya kita membuat satu gedung yang lebih besar itu perlu waktu, mungkin ya 1 tahun, ada yang 2 tahun seperti itu. Nah, di dalam penjualan, di dalam bisnis, di dalam networking, sebenarnya building trust itu merupakan satu ilmu yang harus kita kuasai. Setiap saat kita harus melakukan building trust supaya orang bisa percaya kepada kita, dan kita juga bisa meningkatkan sales kita atau penjualan kita, terutama di Atomi. Nah, apa sih building trust itu? Kalau building, membangun, trust itu adalah kepercayaan. Jadi trust itu adalah prinsip dasar yang harus dimiliki di dalam bisnis ya. Ini tentang bagaimana prospek atau pelanggan tidak merasa ragu ketika kita menawarkan untuk menggunakan suatu produk atau layanan. Nah, trust di sini hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana trust atau kepercayaan di bidang prospek, karena trust itu sebenarnya luas banget gitu loh. Jadi hari ini kita membatasi hanya bagaimana kita di bidang prospecting kita bisa membangun kepercayaan orang dari orang yang belum kita kenal sampai orang itu bisa percaya sama kita dan kemudian memakai produk kita, dan kemudian juga bersama-sama dengan kita untuk melakukan bisnis di Atomi. Nah, kepercayaan itu sendiri tidak datang tiba-tiba. Jadi kalau umpamanya kita ketemu satu orang ya, terutama kalau kita lagi di perjalanan, apakah di bus, apakah di kereta, tiba-tiba kita bilang, "Bu, Ibu tahu Atomi nggak?" Wah, dia pasti kaget ya, apaan sih ini orang gitu loh. Pasti habis itu dia membangun satu tembok gitu loh, nggak mau deket-deket sama kita. Nah, yang beginian itu adalah yang sangat pantang kita lakukan di dalam melakukan pendekatan kepada orang ya. Nah, jadi kepercayaan itu harus dibangun perlahan-lahan dan tidak datang tiba-tiba. Dan bagaimana membangun kepercayaan itu yang akan kita bahas hari ini. Dan kepercayaan itu butuh proses yang panjang, mungkin juga bertahun-tahun. Bukan hanya kita, perusahaan sendiri ya, perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau kita lihat seperti perusahaan yang di Indonesia itu mungkin ada ini ya, perusahaan yang seperti Google gitu ya. Nah, itu besar banget gitu loh. Nah, tahu nggak seperti Google begini ya, dia itu membangun kepercayaan sampai dia pada tahap seperti sekarang ini, itu kira-kira berapa tahun? Jadi mungkin orang bilang, oh mungkin 5 tahun, 10 tahun. Dan ternyata setelah saya selidiki, dia butuh 25 tahun untuk berada di kondisi seperti sekarang ini. Jadi itu cukup lama ya, membangun kepercayaan itu cukup lama. Dan sekarang kalau umpamanya kita bilang Google, orang itu sudah percaya semua. Dan karyawan-karyawan yang bekerja di Google juga dipercaya bahwasanya orangnya itu mempunyai kualitas yang bagus. Seperti teman saya bekerja di Google Singapura, itu benar-benar sudah dipercaya sekali gitu loh, bahwasanya mereka mempunyai kualitas yang bagus dan bahkan akan dibajak oleh orang ke perusahaan yang lain seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan Atomi itu sendiri? Atomi itu sudah membangun satu kepercayaan mengenai produknya, mengenai bisnisnya, itu bukan hanya 1-2 tahun. Jadi bulan Juni ini sebenarnya Atomi itu sudah berulang tahun 13 tahun. Jadi baru berulang tahun di bulan ini. Nah, 13 tahun ini Atomi sebenarnya sudah menciptakan satu brand yang membuat orang percaya bahwasanya setelah pakai produk ini, Atomi itu bisa kulitnya menjadi lebih glowy, kemudian menjadi lebih sehat, ada yang mau diturunkan dari yang size L menjadi M, menjadi S juga bisa. Jadi produknya itu sangat banyak sekali. Dari daily product, rambut, ya, kemudian makanan, kemudian juga skincare, itu semuanya itu sudah sangat dipercaya selama 13 tahun ini. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang dengan background Atomi brandingnya udah bagus, kita itu harus
tahu bagaimana kita mengajak prospek untuk percaya di dalam bisnis Atomi ini. Nah, itu yang kita perlu trik khusus. Jadi kita nggak usah lagi ragu dengan Atominya sendiri, tapi kita harus tahu bagaimana mengajak orang untuk bergabung di dalam Atomi. Minimal memakai produk Atomi itu sendiri. Ya. Nah, jadi trust itu sebenarnya kalau kita lihat itu adalah berhubungan dengan ketulusan hati. Jadi tidak bisa kita bilang kita itu nggak tulus ya, ngomongnya itu palsu banget, orang bisa percaya, nggak bisa. Jadi trust itu mengandung unsur adalah ketulusan hati. Kemudian juga konsisten, makanya kenapa dia tidak bisa hadir tiba-tiba kita tanya orang langsung kita anggap dia bisa percaya sama kita. Oh belum tentu gitu loh, malah dipikir kita akan menipu dia. Nah itu perlu konsistensi. Jadi kita berulang-ulang, kita melakukan pendekatan, akhirnya itu dia itu bisa percaya sama kita. Dan kemudian itu diperlukan dalam membina hubungan, ya hubungan apapun antara karyawan, antara dengan majikan, apakah dengan antara sesama pekerja, antara kita dengan customer, ya itu udah pasti membutuhkan satu trust ya atau kepercayaan. Dan juga sangat bisa dipercaya dan pokoknya itu begitu kita di trust, kemudian kita dipercaya, kita itu benar-benar bisa diandalkan gitu. Jadi mereka akan benar-benar percaya banget. Oh, ini pasti expertnya di Atomi. Jadi orang sudah percaya. Dan kemudian komitmen. Trust itu butuh komitmen. Jadi kalau kita nggak komit, ya susah untuk membuat orang percaya dengan kita. Jadi komitmen itu merupakan unsur pertama untuk membuat orang bisa percaya kita di bisnis ini. Dan kemudian juga kompeten. Jadi kita itu juga harus expert. Jadi kalau kita berada di zona produk, ya kita harus tahu produknya. Kemudian kita berbicara mengenai marketing, ya kita harus tahu mengenai marketingnya. Kita bicara mengenai perusahaan, ya kita harus tahu mengenai perusahaannya. Jadi salah satu cara supaya orang yakin dengan kita itu benar-benar harus menguasai produk, company, atau marketing yang kita tawarkan. Nah itu yang terutama ya. Dan kemudian juga trust itu atau kepercayaan itu sangat dibutuhkan dalam sistem network seperti kita ini. Jadi kalau kita tidak ada trust, kita pasti tidak akan bisa terjun ke bidang network. Begitu kita terjun ke bidang network, orang tidak akan mengikuti. Jadi trust itu memegang peranan penting. Lebih penting daripada kalau kita bekerja dengan orang lain. Tapi di network itu trust itu nomor satu. Begitu kita tidak bisa dipercaya, orang itu tidak akan mengikuti kita lagi. Dan kita susah untuk memprospek orang. Gitu. Makanya trust itu adalah salah satu komponen paling penting dalam bisnis kita di Atomi. Dan kemudian dengan ada sistem yang begitu berkesinambungan seperti ada tulus, konsisten. Nah, ini menjadikan trust itu adalah salah satu bentuk sistem yang paling berharga yang harus kita lakukan di dalam bisnis networking. Ya, nah, kenapa sih kita harus membangun kepercayaan di bidang prospecting? Ya, apakah kita memang harus melakukan itu atau kita cukup hantam promo aja begitu ketemu orang kita omongin apa yang kita mau gitu loh. Jadi kenapa sih kita harus melakukan membangun kepercayaan? Yang pertama ya, untuk memulai pembicaraan itu sebenarnya tidak gampang. Seperti saya itu untuk memulai satu pembicaraan itu tidak gampang. Kenapa? Karena ada beberapa orang itu susah berkomunikasi. Ya, seperti saya juga dulunya itu sangat susah berkomunikasi dengan orang. Saya memilih untuk diam, terutama orang yang introvert ya, yang jarang berhubungan dengan orang. Nah, itu sukar sekali untuk memulai pembicaraan. Nah, makanya kita itu perlu belajar bagaimana untuk membangun kepercayaan di bidang prospecting supaya kita bisa memulai bisnis ini dengan lancar dan kemudian kita bisa mendapatkan prospek ya. Dan kemudian yang kedua, membuat orang berani berkenalan dengan orang baru. Jadi kalau umpamanya di satu bisnis terutama networking, yang kita perlukan itu apa? Customer. Yang kita perlukan apa? Business partner. Nah, kalau kita bertemu dengan saudara, kenalan, itu yang lebih banyak atau kita bertemu dengan orang asing. Pasti semua orang bilang orang asing, benar. Orang asing itu pasti akan lebih banyak daripada orang yang kita kenal. Nah, bagaimana kita bisa berkenalan dengan orang baru tersebut? Nah, kita mesti berani dan ada caranya. Caranya itu harus membangun kepercayaan setahap demi setahap.
ya. Jadi ini merupakan salah satu seni bagaimana kita bisa berani berkenalan dengan orang baru. Jadi kalau kita bertemu dengan orang di kereta, kemudian kita bertemu dengan orang di bis, kita langsung bisa berbicara sama dia. Pertama mungkin dia agak ini ya aneh ya, ini orang kok tiba-tiba ngobrol. Tapi lama-lama itu dia bisa tertarik dengan kita, mulai menyukai kita, dan kemudian mempercayai kita, dan kemudian dia bisa memberikan nomor kontaknya untuk bisa berbicara lebih lanjut dengan kita. Nah, itulah merupakan tujuan build trust di bidang prospecting, ya. Kemudian melatih kualitas komunikasi. Jadi tidak ada orang yang perfect ya, dari pertama kali bicara itu sudah bagus gitu, tidak ada. Jadi kita itu perlu apa? Latihan, latihan, dan latihan. Jadi kalau umpamanya kita berlatih build trust di prospecting, sebenarnya itu kita bisa berlatih dengan siapa aja. Kita ketemu ada tukang sapu di luar ya, bisa di komplek itu banyak tukang sapu ya, setiap pagi pasti nyapu. Nah, kita bisa mulai berbicara sama dia gitu. Jadi itu merupakan salah satu bentuk pelatihan diri. Begitu kita ketemu dengan orang yang lebih benar, yang lebih prospek, kita itu menjadi tidak ragu lagi. Jadi dengan adanya build trust di prospecting ini, kita bisa melatih kualitas komunikasi kita sendiri gitu loh. Jadi kita mesti latihan, latihan, dan latihan. Ya. Kemudian berikutnya itu adalah untuk menciptakan kesan baik. Jadi kalau kita melakukan format build trust dengan orang itu akan merasa, wah ini orang ngomongnya itu kok enak ya. Jadi mulai bicara ramah segala macam, dan itu menciptakan kesan baik kita dengan orang tersebut. Dan kemudian kita harus fokus pada 3 hal ya. Pertama, know, like, and trust. Pertama, kita harus mencoba kenal dengan orang itu. Jadi kita harus menyapa duluan, ketawa duluan. Dulu itu saya paling males kalau umpamanya ketemu orang itu berpas-pasan terus saya langsung ketawa. Saya rasanya aneh gitu loh. Jadi mahal banget disenyum gitu loh. Tetapi sekarang itu saya sudah mempraktekkan yang begitu. Jadi begitu ketemu orang, walaupun saya tidak mau mengajak dia bicara, terus terang saya belum ada mood untuk melakukan prospecting, saya itu tetap harus tersenyum dulu. Begitu berpapasan tersenyum. Kemudian berpapasan lagi tersenyum lagi. Lama-lama orang itu akan punya satu keinginan untuk memulai pembicaraan dulu dengan saya walaupun saya tidak mood gitu loh. Nah, makanya kenapa kita itu harus mengenal dulu, know, kemudian menyukai. Jadi begitu dia kenal kita, dia akan menyukai kita. Begitu dia udah mengajak berkenalan atau kita yang mengajak berkenalan, kemudian setelah kita berbicara, dia akan mulai menyukai kita. Wah, asik bener nih juga ngobrol sama ibu ini, gitu loh. Jadi 2 jam jadinya itu sebentar aja udah nyampe. Nah, biasanya orang akan bicara seperti itu. Nah, berarti dia udah mulai menyukai kita dan kemudian dia akan percaya dengan kita. Jadi 3 prinsip ini kita harus ketahui. Mengenali orang tersebut, kemudian membuat orang itu menyukai kita, dan kemudian membuat orang itu percaya dengan kita. Itu adalah prinsip untuk build trust di prospecting. Nah, untuk mendapatkan trust tersebut, kita itu harus berkomunikasi dengan lebih efektif ya. Jadi ini adalah kunci utamanya adalah komunikasi. Kadang-kadang itu komunikasi kita itu bukan tidak bisa komunikasi. Kadang-kadang komunikasi kita macet gitu loh. Kita nggak tahu kita mesti ngomong apa gitu loh. Jadi kita harus ada satu format yang membuat kita itu berbicara itu dengan sesuai alurnya. Jadi seperti ada kerangkanya. Jadi orang itu setelah kita ajak bicara itu menjadi larut ya dengan pembicaraan itu, tiba-tiba setelah sejam 2 jam itu terasa cepat sekali. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus berkomunikasi dengan efektif ya. Dan ini juga merupakan salah satu proses latihan. Jadi kalau kita ketemu satu orang dan kemudian kita gagal untuk berkomunikasi dengan efektif, jangan takut gitu loh. Jadi semuanya itu adalah merupakan proses latihan. Jadi benar-benar kita itu harus berani untuk berkomunikasi. Satu langkah berani itu sudah merupakan satu langkah untuk keberhasilan untuk di bidang prospecting ya. Nah, kemudian biasanya yang kita lakukan adalah kita melakukan small talk ya. Jadi kalau orang small talk tuh biasanya diartikan sebagai basa-basi, tapi sebenarnya di Atomi small talk itu bukan basa-basi. Kalau basa-basi itu apa? Basa-basi itu sebenarnya nggak ada isinya gitu loh. Jadi mungkin kita memuji dia,
dengan pujian yang juga terlalu dibuat-buat, terasa palsu banget. Dan orang juga bisa tahu gitu loh, apa yang kita omongin itu hanya basa-basi. Nah, di Atomi sendiri, small talk itu bukan basa-basi, tetapi obrolan yang bisa menghasilkan menjadi prospecting ya. Jadi selalu orang bilang saya itu nggak bagus dalam small talk loh Bu, gitu loh. Jadi sebenarnya hal itu bisa dipelajari. Semua orang bisa mempelajari small talk itu. Jadi sebenarnya kalau kita tahu formatnya, kita itu bisa small talk atau ngobrol dengan siapapun. Apakah dengan anak kecil, apakah dengan orang dewasa, atau dengan orang yang senior dari kita. Ya. Kemudian small talk itu sebenarnya itu pada dasarnya pertama kali itu memang memulai pembicaraan itu nggak gampang. Gitu loh. Untuk orang yang sudah ahli berbicara aja, untuk memulai pembicaraan dengan orang itu kadang-kadang sulit, apalagi seperti orang yang seperti saya yang suka berkomunikasi dengan orang lain, itu perlu salah satu caranya bagaimana untuk membuka pembicaraan itu. Jadi supaya small talk itu menjadi lebih gampang ya. Jadi di Atomi, small talk itu adalah obrolan yang menghasilkan untuk menciptakan prospecting. Jadi merupakan langkah awal untuk membuat mereka menjadi customer. Dan prospecting itu bisa dilakukan di mana saja. Ketemu orang di toilet, sambil nunggu toilet, kita juga bisa ngomong. Nah, mau pergi nonton, sambil ngantri, kita juga bisa ngomong. Jadi prospecting dengan orang asing itu benar-benar sangat tidak terbatas dibandingkan prospecting dengan orang yang kita kenal. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip dari small talk itu atau ngobrol itu? Yang pertama, ya, orang paling suka bicara tentang kehidupan mereka. Jadi kalau kita berbicara sama orang, kita itu jangan ngobrolin diri kita sendiri. Kasih kesempatan orang bicara tentang kehidupan mereka. Begitu dia berbicara tentang kehidupannya dia itu pasti akan begitu antusias ya. Nah, kita cukup apa? Cukup mendengarkan saja gitu loh. Banyak mendengarkan dan kemudian kita catat di otak kita bahwasanya itu dia karakteristiknya bagaimana. Keluarganya ada berapa orang, kemudian apa yang dia kerjakan, dan kemudian bagaimana kehidupan yang dia sekarang, dan kemudian nanti akan menimbulkan satu kesempatan buat kita untuk bertanya, dan ada formatnya untuk kita bertanya. Dan hindari multitasking. Maksudnya apa? Jangan kita mendengarkan sambil kita main HP. Jangan kita mendengarkan sambil umpamanya ada ini ya, ada sesuatu ketinggalan kita rogoh-rogoh tas kita. Kemudian juga kita ada mungkin di sebelah kita itu kita lagi pesan makanan, kita juga sibuk ngomong sama kasir gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi banyak mendengarkan dan hindari multitasking tersebut, terutama HP ya. Dan kemudian ajukan pertanyaan ya, pertanyaan bagaimana nanti akan dibahas lebih lanjut. Karena mereka merasa dipentingkan kalau Anda bertanya. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya berbicara mengenai keluarganya dia dan kemudian kita bertanya, anaknya sekarang usianya berapa, kerja di mana. Nah, bagi mereka itu mereka sangat senang sekali untuk berbicara tentang kehidupannya mereka. Dan itu sangat manusiawi sekali ya. Jadi kita itu perlakukan orang itu sangat manusiawi banget gitu. Jadi kita itu membuat orang itu bisa terbuka berbicara dengan kita dan akhirnya itu dia itu akan menyukai kita. Kenapa? Karena kita adalah pendengar yang setia. Nah, yang begini yang saya lakukan selalu ya setelah saya bisa berkomunikasi dengan orang ya. Saya itu kebanyakan itu duduk dan kemudian mendengarkan terutama orang yang lebih senior untuk berbicara dengan saya. Dan saya selalu bisa ini ya memikirkan dia itu kira-kira itu senangnya itu di mana. Kemudian kalau umpamanya dia senangnya di bagian masak memasak, dan saya itu mengarahkan dia itu bagian masak memasak dan kemudian kita berbicara mengenai masak memasak seperti itu. Dan kemudian kalau umpamanya dia senang dengan cucu, ya saya bicara mengenai cucu-cucu dari kakak saya atau gimana. Jadi saya berbicara sesuai dengan tone-nya dia. Jadi akhirnya itu dia bisa menyukai saya. Jadi formatnya tetap mengenal, kemudian menyukai, dan kemudian menjadi percaya. Dan buat mereka menjadi rileks ya, dan merasa Anda tertarik dengan cerita kehidupannya mereka. Jadi itu sangat manusiawi sekali. Begitu mereka merasa kita tertarik dengan kehidupan mereka, mereka akan meruntuhkan
pagar yang ada di depan mereka. Jadi mereka akan sangat terbuka sekali sampai membicarakan apapun yang ada di kehidupannya mereka. Yang dari yang bagus sampai yang jelek itu akan dia tumpahkan kepada kita. Dan kemudian kita harus berbicara dengan ramah, percaya diri dan yakin. Itu yang paling utama. Jadi bukan kita berbicara sembarangan ya, kita itu bicaranya itu percaya dan yakin. Kalimat yang diucapkan dengan yakin akan membuat orang nyaman dan percaya. Jadi kita itu jangan ngomongnya ngalur ngidul, tapi benar-benar apa yang kita bicarakan itu expert ya. Kalau umpamanya dia berbicara mengenai masak memasak, ya kalau kita nggak tahu ya kita bilang nggak tahu. Nanti dia akan menjelaskan. Kalau kita tahu ya kita akan memberikan satu pendapat seperti itu. Jadi dengan ucapan atau kalimat yang membuat mereka yakin dan kemudian nyaman dan percaya. Dan berikan saran pendapat tanpa menggurui. Dan ingat ya, kadang-kadang orang terlalu banyak bicara dan sampai lupa mendapatkan nomor kontak ya. Biasanya kalau dia udah nyaman dengan kita, dia pasti akan memberikan nomor kontaknya kepada kita ya. Nah, ini adalah list bagaimana kita bisa berbicara dengan orang. Jadi list ini kita bisa hafal gampang, cuman form ya. F itu adalah family, kemudian O itulah occupation, pekerjaan, kemudian recreation, dan kemudian money, ya, uang. Dan terakhir itu adalah dream. Jadi ada beberapa orang juga berbicara mengenai impian orang tersebut. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang ya, kita pasti akan bertemu, aduh ibu gitu loh, kok cakep banget hari ini gitu loh. Mau kemana Bu? Ya pasti kalau kita umpamanya ada ketemu di bis, kita mau kemana Bu hari ini? Dia bilang, oh iya saya mau ke Jakarta. Jadi bisnya dari Tangerang ke Jakarta. Oh mau ke tempat anak ya, pasti begitu. Saya pasti begitu. Mau ke tempat anak ya, iya. Anaknya itu ini sekarang sekolah atau gimana? Oh enggak, saya mau ketemu cucu di sana gitu loh. Jadi mulailah pembicaraan mengenai keluarga. Dan kebanyakan itu kita tanyanya itu sedikit-sedikit dan kemudian dia akan menjelaskan lebih banyak. Dan mungkin ada dia balik bertanya sama kita, kita juga menimpali dengan jawaban-jawaban yang ini ya, yang benar-benar ini ya, menambah keakraban kita berdua gitu loh. Dan kemudian kita bertanya lagi, pekerjaan anaknya apa Bu gitu loh, atau pekerjaan ibu apa, ibu pensiun atau masih kerja? Oh enggak, saya itu sebenarnya guru gitu loh. Dan sekarang itu lagi libur mau ke tempat cucu gitu loh. Udah lama nggak ketemu cucu semenjak pandemi. Nah seperti itu gitu loh. Nah jadi kita itu juga bisa membicarakan mengenai pekerjaan daripada orang itu sendiri, atau pekerjaan dari keluarga dia yang mau dikunjungin, atau pekerjaan apa saja, atau mungkin pekerjaan dia sekarang atau yang akan datang. Apakah dia mau pensiun, apakah harapan dia dengan pekerjaan tersebut, bagaimana pekerjaan dia, bosnya bagaimana, ya bebannya bagaimana, enak nggak kerja di perusahaan itu gitu loh. Nah seperti itu kita bisa lakukan pembicaraan seperti itu sampai dia merasa nyaman. Jadi pertama family, kemudian kedua bertanya mengenai pekerjaannya dia. Kemudian yang ketiga itu adalah recreation. Maksudnya setiap orang itu kan tidak melulu kerja uang ya, kemudian pergi pagi pulang petang. Dia pasti akan mempunyai satu keinginan untuk break ya, untuk rekreasi. Nah kita bisa bertanya, biasanya kalau begini lagi libur selain ke tempat cucu itu mau ngapain Bu? Gitu loh. Dia pasti bilang, oh iya saya suka ini loh, pergi ke apa namanya, ke tempat yoga gitu loh. Nah kita bicara mengenai yoga itu sendiri. Bagaimana kita juga belajar yoga atau kita belum pernah belajar yoga. Kita juga bisa, wah yoga itu gimana sih Bu? Sebenarnya bagus nggak sih? Nah dia pasti akan senang gitu loh bicara mengenai yoga, segala macam. Itu pasti dia akan menjelaskan kepada kita karena kita tidak tahu gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu pokok pembahasan yang sangat bagus sekali dan seakan-akan itu dia lebih expert daripada kita gitu. Nah, kalau kita sok pintar biasanya orang jadi bosen, tapi kalau kita membiarkan dia membicarakan, dia pasti akan senang sekali. Atau dia bicara mengenai bagaimana sportnya dia, olahraganya dia, segala macam. Atau dia pergi suka nonton, dengar musik, atau segala macam. Kita bisa ngikutin gitu loh. Tetapi jangan dibuat-buat. Kalau umpamanya kita nggak kenal musik, kita bilang aja, aduh saya jangan dengar musik Bu, gitu loh, nggak ada waktu. Nah pasti mungkin dia akan, oh ini bagus, ini bagus. Jadi dia memberikan banyak referensi seperti itu. Jadi format-format begini kita bisa lakukan di mana aja ya.
di luar dari prospecting, kita juga bisa ini ya bertemu dengan orang-orang seperti di bidang pekerjaan kita, mungkin kita pekerjaan di bidang marketing, ini juga kita bisa lakukan untuk format FORM ini atau form ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah berhubungan dengan uang, ya. Nah, kita bisa bicara, oh ya Ibu sekarang sebagai guru, gimana Bu sekarang dengan kondisi ini kan semua barang-barang naik, gitu loh. Gajinya naik nggak Bu? Gitu loh. Biasanya saya suka bertanya begitu ya. Oh enggak, biasanya guru itu naiknya cuma 10%, sedangkan kenaikannya itu sekarang udah lebih dari 20%. Yang nggak cukup sih. Nah, ini sudah menimbulkan satu peluang bagaimana kita ngomong mengenai atomi gitu loh. Tapi kita belum ngomong atomi, tapi kita bisa geser-geser sedikit-sedikit mengenai atomi. Dan kemudian kita bicara mengenai extra income gitu loh. Oh gitu ya Bu ya. Ini saya sebenarnya dulu juga seorang ibu rumah tangga, saya itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Sekarang ini saya pergi ke Jakarta itu kebetulan mau ke tempat saya mau prospekin dia. Oh ya kamu bisnisnya apa gitu loh. Pasti dia akan bertanya, pasti. Kalau nggak bertanya itu aneh gitu loh. Ya, kamu bisnisnya apa? Ini loh Bu gitu loh. Saya itu bisnis tuh di produk shopping mall. Jadi nggak ada investasi apa-apa. Saya masuknya itu cuman dengan KTP aja. Dan sekarang ini saya mulai prospekin orang dan kemudian orang berbelanja langsung di website ya. Jadi kita membernya juga tanpa biaya dan dia belanja sendiri untuk mengalihkan pembelanjaan dia yang seperti sampo, odol, sikat gigi ke dalam website kita. Setiap orang itu punya website sendiri loh Bu. Dia pasti akan tertarik seperti kalau dia nggak tertarik pasti aneh gitu ya. Nah kemudian juga kita bisa berbicara. Nah sekarang loh Bu, sekarang investasi juga banyak yang bodong loh, mesti hati-hati gitu loh. Nah biasa ibu-ibu pasti takut. Oh iya loh, tetangga saya itu hampir bunuh diri gitu loh, karena dia kena trading waktu itu yang mana pasti dia akan lebih heboh lagi. Nah kita memberikan satu ini ya hint-hint seperti itu untuk mengatakan bahwasanya bisnis kita itu aman gitu loh. Nah terakhir ya pastikan dia tertarik. Nah kita jangan lupa untuk menutup dengan menerima nomor handphone atau nomor kontaknya dia atau nomor WhatsApp-nya dia. Nah, mungkin saja ini tidak terjadi ya, WhatsApp itu bisa terjadi. Bisa saja. Kalau tidak terjadi ya, karena mungkin waktu terbatas atau kita ngomongnya kepanjangan sampai dia udah mesti turun dari bis, ya mau nggak mau itu dianggap sebagai latihan gitu loh. Tapi kemungkinan besar kalau kita menggunakan jalur yang sama, ya itu biasanya akan bertemu lagi dengan orang tersebut. Jadi kita juga harus cek ya kira-kira kalau umpamanya tujuannya dari Tangerang ke Jakarta itu kira-kira berapa lama? Mungkin sekitar 1 jam. Kalau dari Karawaci itu kadang-kadang sekitar 1 jam. Kita ke stasiun berikutnya dan biasanya kita pakai internal bis di daerah sini ya. Jadi itu dia tidak ngetem gitu loh, langsung jalan gitu ya sampai satu tempat kita semua turun gitu seperti itu. Jadi itu lebih gampang. Tapi kalau umpamanya dia ngetem kemudian turun di mana, nah kita harus tahu dia turunnya di mana supaya kita nggak ngomongnya kepanjangan. Kalau umpamanya dia hanya butuh 15 menit, ya kita anggap formnya itu harus 15 menit. Dan kemudian kita bisa mendapatkan pertukaran nomor kontak kita. Dan kemudian kalau umpamanya dia dari pertama dia sudah menyukai kita, pasti dia akan memberikan nomor handphonenya. Jadi kita mesti percaya dulu sama orang yang kita ajak bicara dan kemudian dia bisa berbicara dengan kita. Biasanya ya saya itu mempunyai satu halangan apa? Saya itu sangat sukar mempercayai orang gitu loh. Nah, itu masalahnya dulu. Makanya kenapa saya itu jarang berbicara sama orang. Jadi setelah itu saya belajar bagaimana saya bisa mempercayai orang dan kemudian saya pilih orang tersebut mana yang mau saya ajak bicara. Jadi tidak semua orang saya ajak bicara. Jadi saya pilih orang itu dan saya harus percaya dengan orang itu supaya orang itu percaya dengan saya. Nah, kalau kita punya waktu yang lebih panjang, kita bisa bicara mengenai dream. Jadi FORMD. Jadi ada D-nya, dream-nya. Jadi semua orang tuh punya dream, punya mimpi. Jadi kita bisa bicara mengenai mimpinya dia apa. Dan itu juga bisa dimasukkan ke dalam ini ya catatan kita bagaimana dia itu pengen mewujudkan mimpinya dan kemudian kita selipkan mengenai life scenario dari Atomi itu sendiri. Jadi itu merupakan satu format ya. Format ini kita harus tahu begitu kita kemana-mana kita harus tahu. Saya mau bicara dengan ini formatnya FORM. Jadi
keluarga, pekerjaan, rekreasi, uang. Dan kalau punya waktu lagi kita bicara mengenai dream. Kalau enggak selesai, nggak ada lagi yang mesti kita bicarakan. Jadi kita berbicara mengenai mimpinya dia. Kalau mimpinya dia itu pasti banyak ya, begini, begini, pasti banyak sekali gitu loh. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa memulai pembicaraan di dalam prospecting. Nah, kita harus tahu ya, prospecting itu adalah suatu seni. Jadi bahwasanya ya prospecting itu adalah merupakan satu cara ya di dalam hidup kita. Jadi merupakan satu ini ya jalan hidup kita gitu loh. Jadi kita itu harus membuatnya itu menjadi natural, jadi menjadi alami gitu loh. Jadi setiap saat kita berusaha bagaimana kita bisa recruiting. Ya, setiap saat kita bisa melakukan prospecting. Caranya bagaimana? Ya kita harus latihan FORMD itu hampir setiap hari. Kalau kita tidak latihan, latihan, itu kita pasti tidak akan perfect gitu loh. Orang akan pikir orang ini lagi ngomong apa sih? Dia lagi latihan bicara atau bagaimana? Pertama kali dulu. Oh, saya bicara mengenai family. Nah, kemudian kita bicara pekerjaan gitu. Jadi sepertinya itu kita lagi menghafal. Enggak. Jadi FORMD itu bisa lompat-lompat, nggak ada masalah. Pokoknya kita itu berbicara dengan menjadi natural atau menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Dan kemudian recruiting atau prospecting itu merupakan darahnya kita di dalam bisnis. Jadi kalau di dalam bisnis, terutama di Atomi, kita nggak prospek, pasti tidak akan bertambah organisasinya. Dan untuk mendapatkan passive income, pasti tidak akan terjadi. Jadi ini ya, tidak berkesudahan, saya selalu ngomong begitu. Recruiting, prospecting itu walaupun kita hanya diharuskan mendapatkan 2 kaki, kiri dan kanan ya, jadi kita prospek masing-masing cuma 2 orang, sebenarnya itu kita prospeknya itu unlimited gitu loh. Siapa aja kita prospecting, kita bisa taruh di bawah kita. Jadi dimanapun saya berusaha untuk melakukan prospek, walaupun di ini ya, di jalanan, kemudian di rumah ya, nggak ketahuan mau ngomong ke siapa, saya keluar aja sebentar jalan ke sana ke sini, ya ketemu 1 orang, saya coba berbicara seperti itu. Jadi merupakan darah kita di dalam bisnis itu sendiri. Dan kita harus menjadi master untuk prospecting. Jadi kita adalah masternya. Jadi kalau umpamanya ketemu orang, langsung FORD itu langsung ngomong gitu loh. Jadi kita langsung ngomong, oh keluarganya di mana, segala macam. Nah seperti itu. Jadi otomatis menjadi kebiasaan dan sangat alami sekali. Dan ingat, kita itu dibayar kalau prospek. Jadi kalau sesuatu yang dibayar, kita pasti senang untuk melakukannya. Jadi kita itu dibayar kalau kita melakukan ya. Kemudian berikutnya, nah, jadi kita itu harus melihat semua orang sebagai prospek. Jadi ingat, semua orang tanpa kita melakukan judgement ya, tanpa kita melakukan, oh ini kelihatannya nggak bisa deh. Kita tanpa melakukan penghakiman bahwasanya oh ini nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Tidak. Semua orang kita anggap adalah prospek sampai mereka mendiskualifikasikan diri mereka sendiri. Jadi bukan kita yang bilang dia nggak bisa, tapi setelah kita melakukan pendekatan, ternyata mereka itu nggak bisa. Jadi kita bisa menyampingkan dia dulu, kita prospek yang lain, sambil kita follow up dia terus-menerus, sampai dia siap untuk mengikuti kita. Kemudian yang berikutnya itu, jangan katakan no ya kepada mereka. Jadi kalau umpamanya kita belum mendapatkan ini ya apa yang ini ya seperti mendapatkan apa yang kita dapatkan, umpamanya kita mau jadi customer, kemudian dia mau menjadi partner bisnis segala macam, kita jangan katakan no kepada mereka. Kita berusaha untuk mengatakan yes ya dengan koridor-koridor tertentu ya. Kemudian recruiting itu adalah merupakan proses daripada penjualan. Jadi kalau kita tidak ada recruiting, kita pasti tidak akan ada penjualan. Jadi saya pernah ditanya oleh Jason ya. Jason itu adalah Crown Master kita. Crown Master itu adalah yang berpenghasilan 400 sampai 500 juta per bulan. Dia pernah bertanya sama kita, Liwa, kamu masih melakukan recruiting nggak? Gitu loh. Jadi dia takut kalau umpamanya dengan posisi kita yang seperti sekarang ini, saya ya, dia takut saya berhenti recruiting karena tidak bisa. Kita itu recruiting itu adalah gaya hidupnya kita gitu loh di Atomi. Kita harus
tanpa henti melakukan recruiting gitu, walaupun yang dibutuhkan cuma 2 kaki gitu loh. Jadi makanya dia bertanya, saya bilang iya dong, kalau nggak recruiting gimana, saya bilang gitu. Saya mesti mempraktekkan ilmu saya setiap hari, ketemu orang juga harus berbicara. Kalau saya nggak berbicara, pasti saya pada suatu saat itu akan jadi mogok, berbicaranya jadi nggak aktif lagi gitu loh. Nah itu bagus, dia bilang, pokoknya sepanjang kamu tidak berhenti recruiting, berarti bisnis kamu itu tidak akan berhenti. Nah, itu adalah merupakan salah satu kunci kesuksesan di Atomi. Jadi ingat, recruiting itu adalah merupakan proses dari penjualan. Kemudian juga ingat, orang yang Anda rekrut satu orang itu akan merupakan satu orang yang akan membawa kita menjadi sukses dan kemudian meledak gitu loh. Jadi makanya kita harus beranggapan bahwasanya orang itu adalah yang satu-satunya akan membuat kita meledak gitu. Jadi jangan kita menghakimi orang ini nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus bertemu dengan satu orang, kita anggap, wah ini orang yang akan membuat saya meledak di bisnis Atomi. Ya, jadi kalau kita berbicara seperti itu, berarti kita mengamini dan orang itu juga bisa meledak pada suatu saat seperti itu. Jadi itulah sikap yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan prospecting. Jadi kita berangkat, wah ini orang adalah bintang saya, dan kemudian dia akan bersama-sama dengan saya untuk menjadi Imperial Master seperti itu ya. Jadi ini adalah seninya di dalam kita melakukan prospecting atau recruiting. Jadi harus diingat ini ya. Nah, kemudian kita berbicara kalau kita sudah prospecting ya, kadang-kadang kita bingung gitu loh setelah dia itu ini ya, karena di Atomi itu untuk memprospek orang sebenarnya gampang. Kenapa? Karena dia itu tidak membutuhkan untuk belanja, dia itu hanya butuh menyerahkan KTP. Orang Indonesia itu kalau udah seneng sama kita, dia itu bisa menyerahkan KTP dengan foto, dia langsung WhatsApp aja. Dia tidak pernah berkata babi bu segitu, nggak ada. Jadi dia langsung memberikan nomor handphone, email ya, kemudian juga KTP-nya, langsung kita memberkan seperti itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi gitu loh? Kita nggak tahu, kita mau masukin dia itu kemana gitu loh. Kita mau mengarahkan dia itu kemana sebenarnya setelah dia itu menjadi membernya kita gitu loh. Nah, setelah kita berbicara dengan dia mengenai FORMD ya, yang harus kita kelompokkan dia itu sesuai dengan hierarki kebutuhan Maslow ini. Jadi Maslow ini adalah merupakan hierarki kebutuhan yang dilakukan di setiap perusahaan besar. Jadi sebenarnya Maslow ini adalah seorang ahli psikologis. Dia itu mempelajari bagaimana manusia dan kemudian kualitas dari manusia itu dan kemudian diimplementasikan di dalam bisnis ya. Jadi ini merupakan salah satu unggulan ya dari Maslow ini, bisa untuk mengklasifikasikan kalau umpamanya jajaran atas bagaimana untuk mengklasifikasikan dan memotivasi karyawannya untuk menjadi maju di dalam perusahaannya dia. Nah, kita bisa melakukan ini di Atomi. Nah, apa aja sih? Dia ada 5 piramida ya. Dari yang paling bawah itu adalah psikologi needs. Jadi kebutuhan fisiologi. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, dia itu adalah orang yang membutuhkan sehari-hari itu seperti yang ini ya, kecil-kecil gitu loh. Jadi piramida paling bawah itu adalah orang yang punya ekonomi yang lebih lemah ya. Jadi kalau ini berbicara mengenai ekonomi, dia itu adalah ekonomi yang paling lemah. Dia masih mengkhawatirkan mengenai bagaimana dia hidup, kemudian bagaimana dia bisa tinggal, kemudian bagaimana dia bisa makan ya, kemudian dia bagaimana untuk kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah, untuk orang ini dia ekonominya masih ekonomi lemah. Nah, bisa nggak kita prospek orang tersebut? Bisa ya. Jadi orang ini kita bisa motivasi bagaimana bisa dia mendapatkan income di Atomi hanya dengan mendapatkan income general bonus. Jadi income yang diperoleh setiap hari yang pertama itu 290.000 kalau dia mempunyai 10.000 poin, atau dia bisa pairing di 870.000 kalau umpamanya dia PV pribadinya 300.000 poin. Jadi ini merupakan salah satu tingkat yang paling rendah dan kemudian kita harus mengerti ya untuk orang-orang begini kita tidak boleh mengajak dia full time di Atomi ya. Jadi ada beberapa yang ekstrim ya.
selalu mengajak orang full time di Atomi. Nah, untuk yang kondisi yang seperti ini, yang di piramida paling bawah, kita harus membantu dia untuk memenuhi kebutuhan ini ya, basic dia terlebih dahulu. Jadi yang dia perlukan apa? Yang perlukan uang, ya. Nah, bagaimana dia bisa stay di Atomi dengan untuk produk-produknya itu. Yang kita lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya mendampingi dia kemana-mana. Jadi saya geret itu koper saya, kalau umpamanya dia punya prospek, Bu, saya punya prospek di sini di pasar, boleh nggak dibantu? Oke, saya langsung geret, kemudian saya demo di situ segala macam, dan yang masuk itu masuk ke tempatnya dia, dan akhirnya dia bisa pairing seperti itu. Dan saya juga punya pengalaman ya untuk orang yang buruh, ya buruh. Jadi itu merupakan kelompok paling bawah ya, dia buruh pabrik seperti itu. Nah, saya kenalnya itu adalah di daerah Jawa Tengah sana. Nah, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah kita berhubungan dengan atasannya, ya. Pertama manajernya, kemudian manajernya berikut kepada bosnya, pemiliknya malah ya. Dan kemudian saya berbicara dengan pemiliknya, dan kemudian kita bertemu, dan kemudian kita melakukan presentasi, ya. Kita mengajak semuanya dan kita memberikan demo ya, dan mereka mencoba produknya, dan kemudian mereka bisa melakukan prospecting dengan teman-teman yang lainnya atau saudara dari teman-teman lainnya. Jadi mereka itu benar-benar bisa mendapatkan income dari Atomi seperti itu. Jadi bukan tidak bisa, tapi cuman kita harus kerja lebih keras lagi untuk membantu mereka. Karena mereka itu memang kondisinya itu yang di piramida paling bawah. Ya. Kemudian berikutnya itu adalah untuk orang yang di piramida kedua, yaitu adalah orang yang membutuhkan keamanan. Jadi sebenarnya dia itu dalam kelompok ekonomi menengah gitu. Tetapi dia itu masih perlu untuk cicilan rumah ya, masih memikirkan pengen rumah yang begini ya, bukan rumah yang besar ya, mungkin punya BTN, kemudian pengen punya tabungan sedikit, kemudian pengen punya kesehatan ya, kemudian juga pengen punya ini ya, mobil seperti itu. Nah, itu adalah membutuhkan satu kebutuhan akan keamanan. Dan bagaimana kita lakukan mengenai orang ini? Kita harus memprospek dia ya, mengarahkan dia untuk mendapatkan income di Atomi menjadi auto sales master. Jadi dia butuh untuk cicilan kan? Dia butuh cicilan rumah kan? Dia butuh cicilan mobil kan? Dia butuh tabungan kan? Nah, kita harus memberikan satu pandangan. Kalau dia sudah menjadi auto sales master di Atomi, dia itu bisa mendapatkan penghasilan sekitar 25 sampai 30 juta per bulan. Nah, itu butuh proses. Kalau butuh proses, dia harus lakukan sekarang. Dan kita bisa masukkan dia ke dalam sistem. Ya, kita ajak dia ke Ayo Ayo Bisa, kita ajak dia ke offline ya, untuk lihat di hotel bagaimana perkembangan dari Atomi, dan orang ini juga kita tidak perlu approach menjadi full time dulu karena dia butuh income untuk menghidupi keluarganya karena dia masih kelompok menengah seperti itu ya. Jadi kita harus tahu mana orang yang bisa kita ajak untuk full time, tapi mana yang bisa kita ajak itu dia menjadi part time dulu. Nah, orang yang part time bukan tidak bisa sukses di Atomi. Ada teman saya mengatakan, aduh saya masih kerja Liwa, saya nggak bisa itu namanya kerja-kerja sampingan begitu. Jadi sebenarnya itu pendapat yang salah. Kenapa? Karena Atomi itu butuh waktu itu dia bisa lakukan mungkin sejam 2 jam gitu loh. Tapi sejam 2 jam itu dilakukan dengan benar umpamanya ya. Kalau dia karyawan, dia pasti punya waktu jam makan siang. Jam makan siang itu makan sama siapa? Sama teman-teman dong ya. Di ruang mana? Di kantin, betul nggak? Nah, apa yang dilakukan 1 jam itu, Mbok yang ngomong FORMD sama orang. Jadi jangan satu tempat ketemu orang-orang itu juga gitu loh. Pindah ke tempat yang lain ya, ketemu orang baru, oh boleh nggak saya duduk di sini gitu loh. Nah kemudian duduk, nah mulai ngobrol gitu loh. Jadi setiap hari dilakukan seperti itu, recruiting berjalan terus. Apakah bertambah nggak organisasinya? Pasti bertambah. Kalau nggak dikerjakan, apa yang mau ditambah seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan banyak ya, tapi kita lakukan sejam 2 jam dengan benar itu sudah cukup.
ya. Dan kemudian kita bisa minta bantuan mungkin upline langsung atau meminta bantuan saya untuk melakukan demo segala macam, dan akhirnya itu dia itu bisa mendapatkan prospek. Dan itu saya juga udah lakukan ya. Jadi untuk karyawan itu saya pernah pergi sampai ke daerah Sudirman. Kita cari tempat pojokan, itu adalah isinya karyawan-karyawan restoran gitu loh. Karyawan restoran itu dikumpulkan di pojokan begini, dan kemudian kita mulai demo gitu, demo. Ada yang bawa keluarganya, ada yang bawa ininya ya, kenalannya gitu loh. Dan kemudian kita mulai demo di situ ya, dan kemudian mereka mulai berbicara, prospecting segala macam gitu. Itu yang kita lakukan, dan itu bisa berjalan. Bisa, itu bisa berjalan seperti itu. Jadi itulah yang kita lakukan di kelompok menengah. Jadi kita udah punya gambaran ya, kalau orang-orang yang punya background yang bagaimana, kita harus memprospeknya itu dengan cara yang bagaimana. Dan kemudian berikutnya itu adalah social need ya. Jadi sebenarnya piramida kehidupan ini dimulai dari yang paling bawah. Orang yang sudah mempunyai kehidupan yang lebih stabil, dia akan naik ke kehidupan berikutnya. Jadi yang pertama itu dia hanya butuh makan, butuh rumah. Kalau umpamanya dia udah punya ekonomi yang lebih bagus, dia akan naik ke berikutnya membutuhkan keamanan. Begitu dia merasa aman ya, kemudian dia pada satu level tertentu, dia akan mempunyai kebutuhan untuk memiliki dan kasih sayang. Nah, orang ini yang ketiga ini paling banyak yang kita temui gitu loh untuk usia saya ya sebenarnya. Jadi orang ini adalah orang yang paling banyak saya temui. Jadi sebenarnya kita itu kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang seumurnya kita. Jadi kalau kita karyawan, biasanya itu kita ketemunya itu di piramida kedua. Tapi kalau karyawannya manajer, biasanya itu kita ketemunya di piramida ketiga atau keempat. Nah, biasanya saya kebanyakan bertemu di piramida yang ketiga. Jadi orang itu semua sudah ada gitu loh. Dia ada rumah, walaupun bukan kaya ya. Dia ada rumah, kemudian dia ada mobil, dia ada tabungan. Tapi yang kemudian dibutuhkan apa? Dia membutuhkan itu persahabatan. Karena usianya udah mulai ada, dia membutuhkan satu kestabilan. Jadi kalau umpamanya saya tua, saya harus punya teman gitu loh. Kalau umpamanya nanti saya ada apa-apa, nggak ada orang bagaimana ya. Kemudian dia pengen bina hubungan dengan keluarganya, dengan menantunya, dengan cucunya. Jadi berhubungan dengan kekeluargaan. Nah, untuk orang-orang yang begini, biasanya itu kita bisa memotivasi dia dengan mengatakan seperti ini. Loh, kita ini udah tua loh, kita kan pengen hidup lebih panjang. Jadi kita harus makan produk ini. Biasanya untuk orang yang berada di piramida ketiga, dia itu sudah mempunyai uang untuk membeli produk Atomy. Dan biasanya itu kerja kita lebih ringan, gitu, udah pasti. Di piramida kedua, dia juga punya uang, tetapi kita itu harus bekerja lebih keras karena uangnya itu terbatas, karena dia mesti bayar ini, bayar itu, bayar ini gitu loh. Jadi kita harus mengerti ya. Jadi kita nggak bisa maksain orang suruh dia beli absolute set yang 3,2 juta, itu nggak mungkin ya. Paling kita bisa mengencourage dia itu pakai satu satuan aja sambil memilih mana yang terbaik seperti itu. Nah, untuk piramida yang ketiga, biasanya orang-orang begini tidak masalah untuk membeli produk. Yang perlu kita tekankan, kita harus memberikan satu pendidikan kepada dia produk apa yang dia perlukan, terutama produk kesehatan. Nah, itu suplemen itu paling penting untuk di piramida ketiga. Nah, biasanya itu juga untuk dari segi bisnis, kita selalu harus mengatakan, tahu nggak, bisnis ini bisa untuk generasi ketiga loh. Jadi kalau umpamanya saya melakukan bisnis, tiba-tiba ada apa-apa nih, saya kemudian bisa diwariskan kepada anak saya. Nah, anak saya ada apa-apa nih, bisa diwariskan kepada cucu kita. Jadi ibaratnya itu bisa diwariskan selama 100 tahun gitu loh. 30 tahun saya, 30 tahun anak saya, 30 tahun lagi cucu saya. Itu sampai 100 tahun. Jadi ada di dalam agreement kita itu kalau kita pertama kali join di Atomy itu, kita itu bisa layak untuk diturunkan sebagai 3 generasi. Dan biasanya yang begini orang pasti akan tertarik. Kenapa? Kalau dia menjadi direktur, dia itu menjadi ini ya, punya suatu profesi ya, profesi itu bisa diturunkan kan kepada anak cucunya? Tidak bisa. Ya, paling dia akan mendapatkan pensiunan. Pensiunan juga tidak bisa diwariskan kepada anak, cuma bisa diwariskan kepada suami atau istri. Dan kemudian bisa nggak ke cucu? Paling nggak lagi gitu loh. Jadi Atomy itu the best.
bisa diwariskan ke anak dan kemudian bisa diwariskan ke cucu. Jadi apa yang dia bangun itu tidak akan hilang. Seperti saya bekerja 15 tahun, habis itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Yang dapatnya apa? Dapatnya itu ya nol gitu loh. Nggak ada pensiunan, nggak ada apa gitu. Saya bisa harus memulai ulang lagi di Atomi untuk memberikan ibaratnya pensiunan garansi untuk diturunkan kepada anak cucu saya itu selama 3 generasi itu saya mesti mulai dari sekarang. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Kemudian juga untuk orang yang social need, biasanya mereka akan sayang kepada anaknya. Dan kita juga bisa mengatakan seperti ini. Tahu nggak, anak sekarang itu milenial, aduh susah deh, apa-apa nggak mau, maunya enak aja. Pengen menjadi blogger, pengen menjadi YouTuber, ya pokoknya itu semuanya itu pengen enak. Gimana sih? Apa sih yang enak sekarang mesti dikerjain? Gitu. Tidak ada, semuanya itu juga mesti mulai dari nol gitu loh. Dan kemudian kalau mau kerja itu mesti langsung nangkring di posisi lebih tinggi. Pengen minta gajinya tinggi. Dia nggak tahu itu semua kita dulu juga bekerja dari nol. Gajinya cuma 2-3 juta. Kemudian naik, 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 dan naik seperti itu. Nah, anak sekarang itu kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti dia sayang kepada anaknya atau cucunya. Nah, kita juga bisa memulai dengan, tahu nggak, di sini kita bisa income kita itu bisa untuk anak saya, anak kita, dan kemudian kita juga bisa memberkan anak kita dan anak kita itu juga bisa mendapatkan uang di ini ya, selain kita dia juga bisa mendapatkan uang. Jadi kita bisa memberikan satu gambaran mengenai bagaimana bisnis Atomi itu sendiri dan lama-lama itu dia pasti akan tertarik, nggak mungkin nggak. Selama saya mengatakan seperti itu ya, bahkan orang yang sudah ini ya berduit ya, dia itu tidak akan menolak. Oh gitu ya. Ya coba deh gitu loh. Mumpung untuk anak yang mana tahu dia bisa. Nah, biasanya itu pasti akan bisa works gitu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah esteem needs ya. Esteem need itu apa? Itu adalah kebutuhan untuk penghargaan. Jadi setelah orang physiological needs-nya itu terpenuhi, kemudian dia merasa aman, kemudian dia itu membutuhkan kasih sayang, ya, ada teman segala macam, dan kemudian berikutnya piramidanya itu adalah dia membutuhkan penghargaan. Jadi dia membutuhkan orang itu mengakui dia, menghargai dia. Dia pengen tampil di depan umum. Dia pengen kelihatan lebih cantik. Dia pengen kelihatan lebih unggul. Dia pengen kelihatan lebih confident di tempat orang lain. Jadi kalau ketemu teman-temannya itu dia pengen kelihatan lebih wah, lebih langsing, lebih cantik, lebih mudah gitu loh. Kemudian akan dihormati orang lain. Jadi kalau orang lain ngomong itu dia akan seneng banget kalau dia dipuji-puji. Nah, ini adalah orang yang membutuhkan apa? Penghargaan. Nah, biasa orang ini itu membutuhkan apa? Membutuhkan tampil di depan. Jadi kalau kita lihat orang ini pengennya itu dipuji segala macamnya, berarti dia butuh penghargaan dan dia butuh cantik, kita bisa tawarkan apa? Skincare lebih banyak. Jadi orang itu pasti tidak akan menolak ya. Jadi kita oh ini produk ini bagus loh, bisa ini. Lu lihat kulit saya itu lebih kinclong. Nah, pasti dia akan tertarik. Kenapa? Karena dia butuh dihargai orang. Dia pengen dilihat orang itu lebih cantik ya. Dia pengen dilihat orang itu lebih langsing ya. Dari yang dulunya L itu menjadi M kemudian menjadi S. Nah, kita bisa menawarkan produk suplemen kepada dia. Jadi orang-orang begini kita juga bisa anjurkan untuk apa? Masuk ke bisnis kemudian menjadi speaker di atas panggung. Itu yang paling utama. Jadi banyak kita temui orang seperti ini ya. Dia ini pengen tampil berbeda dari orang lain. Dia ini pengen kelihatan ini ya, tampil di muka umum, menjadi yang the best gitu ya, menjadi orang yang disanjung-sanjung seperti itu. Nah, ini orang harus naik mastership. Jadi kita harus ngomong bahwasanya mastership Atomi dari yang pertama sales master, kemudian diamond master, kemudian serum rose master itu mesti diomongin semua sampai dia itu pengen untuk tampil di depan umum dan kemudian menjadi speaker. Kita katakan bahwasanya speaker di depan panggung itu cuma bisa minimal itu adalah sales master. Nah, pasti dia akan mengejar sales master itu dan dia setelah dia ada di piramida keempat, uang itu bukan masalah, teman itu bukan masalah, ya, lingkungan itu bukan masalah. Makanya kenapa itu dia perlu dihargai. Jadi untuk mendapatkan orang yang di piramida keempat sebenarnya itu hanya bagaimana kita membujuk dia dan kemudian dia bisa stay di Atomi. Jadi kita perlu
FORMD dan dream itu dengan lebih bagus lagi supaya dia bisa tertarik dengan kita ya. Kemudian berikutnya itu adalah piramida yang terakhir. Ya, piramida itu adalah kebutuhan akan penghargaan. Nah, piramida ini adalah piramida yang paling ujung dan kemudian piramida yang sangat sulit kita temui gitu loh. Hanya orang-orang petinggi ya, kalau kita ibaratkan inilah orang-orang yang duduk di DPR dan kemudian pengen menjadi presiden, kemudian pengen menjadi ketua DPR, pengen menjadi ketua MPR. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pengen diakui gitu loh. Jadi orang yang sebenarnya itu perlu supaya orang itu mengakui diri dia bahwasanya itu dia adalah seorang pemimpin ya. Kemudian dia adalah seorang yang bisa memecahkan masalah ya. Dan orang itu adalah orang yang ini ya sebenarnya setelah semua dia penuhi, ada uang, ada harta, ya semuanya keluarganya udah bagus, dia itu perlu satu power. Nah seperti itu. Dan biasanya kalau di Atomi orang ini jarang kita temui ya. Jadi orang ini memang sekelompok kecil dari orang yang sebenarnya itu kebutuhannya itu adalah kebutuhan aktualisasi diri atau ini ya pengakuan dari orang lain. Jadi perlu diakui. Tapi kalau kita bertemu dengan orang ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita bertemu dengan orang ini, kita harus memprospek dia dari segi produk yang paling penting. Karena dia kan pengen untuk diakui orang lain. Jadi dia mesti hidup sehat dong, mesti umur panjang dong. Dia perlu ginseng, dia perlu hemohim. Nah itulah yang kita lakukan. Jadi kebutuhan untuk piramida paling tinggi sebenarnya itu bukan uang lagi, tetapi adalah kesehatan. Dan kemudian diakui orang menjadi lebih cantik, ya, lebih sehat, lebih langsing segalanya. Jadi hampir sama dengan kebutuhan di bidang penghargaan. Nah, kemudian setelah kita membahas ini satu persatu ya, sebenarnya itu kita sudah bisa mendapatkan gambaran ya. Kita itu sebenarnya rata-rata memprospek yang orang di piramida yang mana. Kalau saya sendiri kebanyakan memprospek orang yang di piramida yang ketiga. Jadi orang-orang yang sebenarnya itu membutuhkan satu persahabatan, kemudian juga care mengenai keluarga, kemudian juga pengen keluarganya itu lebih harmonis ya, kemudian pengen lebih sehat karena pengen lihat cucunya seperti itu. Nah, itulah. Nah, sekarang itu kita itu bisa melakukan klasifikasi sebenarnya prospek-prospek kita itu berada di yang mana dan kemudian kita bisa memprospek dia itu dari sudut yang mana. Apakah dari sudut bisnis, apakah sudut dari produk ya, itu bisa kita lakukan dengan lebih teliti ya. Jadi tidak terjadi kegagalan dalam memprospek. Jadi kadang-kadang kalau kita salah prospek orang jadi nggak mau kok perasaan ini susah banget sih ini Atomi nggak mau mundur gitu loh. Jadi akhirnya kita hubungi juga susah segala macam. Nah tapi kalau kita bisa mengklasifikasikan dia dengan benar, akhirnya itu dia akan jatuh cinta kepada bisnis Atomi dan kemudian juga dengan produknya. Dia merasa bahwasanya bisnis ini adalah gampang seperti yang kita lakukan. Ya, jadi sebenarnya teori ini adalah untuk mempelajari tentang perilaku manusia dan biasanya untuk penerapan di proses pemasaran. Jadi ketika kita melakukan proses untuk targeting atau segmentasi orang-orang dikelompokkan ke yang mana, jadi supaya lebih tepat sasaran dan kemudian kita bisa mencapai target pasar yang dengan tingkat motivasi yang sesuai dan kemudian dikomunikasikan dengan advertising dengan tepat sasaran. Jadi ini merupakan salah satu hierarki yang sangat bagus sekali yang bisa kita praktekkan di dalam prospecting kita di Atomi. Dan terus terang ini saya pelajari di ini ya, di Zoom kelompok dari luar negeri gitu loh. Jadi saya rasa ini bagus sekali dan kita bisa mengkelompokkan daripada prospek-prospek kita dan kita bisa untuk memprospek dia dengan dari sisi yang tepat ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti bisa ditanyakan, mungkin agak ribet ya kalau yang ini. Tapi sesuai dengan latihannya kita akan bisa menentukan satu pola gitu loh. Sebenarnya orang-orang yang kita prospek itu orang-orang yang bagaimana dan bagaimana cara untuk mengclosingnya untuk dia bisa stay dan kemudian bersama dengan kita di bisnis Atomi. Nah, ini terakhir dari saya.
bahwasanya building trust itu sebenarnya itu adalah lebih besar daripada taktik itu sendiri. Jadi itu adalah misi kita sepanjang hidup kita. Jadi kalau umpamanya kita setiap hari keluar rumah, kita bertemu dengan orang, kita harus terus membangun building trust. Jadi kita jangan cuek sama orang. Kalau kita cuek sama orang itu benar-benar merugikan kita. Kenapa? Karena kita di bidang networking. Ya, kita di bidang ini kan kita mau sukses ya. Jadi kita itu harus mulai dari sekarang untuk building trust dengan siapapun yang ada lingkungan kita dan orang asing yang kita temui ya. Nah, inilah akhir dari saya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya mungkin agak ini ya, agak membingungkan tapi